Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak Ustadz di kelas 5. Insyaallah kita akan belajar Thaqafah Islam. Modulnya siap? Ya, Thaqafah Islam di bab 2 ya. Kita akan belajar tentang bersedia diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa dulu. Sikap berdoa, doaan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma amin. Alhamdulillah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. Alhamdulillah. Anak Ustaz, mudah-mudahan semua kabarnya baik ya. Mudah-mudahan sehat selalu juga ya. Baik, sekarang kita akan bahas tentang bersedia diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua sudah belajar tentang Allah itu Maha Pencipta. Tidak ada makhluk yang mampu menandingi Allah dalam menciptakan sesuatu. Kun fayakun kata Allah, gitu ya. Tidak ada, kalau manusia bisa bikin robot ya, robot ayam itu tidak mampu menyaingi ayam yang sebetulnya, ya. Kayak gitu. Termasuk manusia bikin apapun gitu ya. Nah, selain Allah juga sang pencipta Al-Khaliq, Allah juga yang mengatur ya, mengatur kehidupan manusia, termasuk mengatur kehidupan alam semesta, manusia dan kehidupan ini gitu ya. Nah, tanpa pengaturan Allah Subhanahu wa taala tidak akan terjadi keseimbangan ya. Tidak akan terjadi kebaikan ya, karena Allah yang menciptakan, Allah pasti lebih tahu ya tentang alam semesta ini, tentang manusia ini, tentang kehidupan ini. Gitu, Allah lebih tahu. Allah itu menciptakan jantung manusia. Allah juga sangat tahu kapan jantung ini akan berhenti, gitu ya. Nah itu, jadi Allah itu maha mengatur ya. Nah, maka sebagai manusia nih ya, sebagai manusia tidak ada alasan lain bagi kita untuk menolak ya. Menolak apa yang Allah aturkan kepada kita. Allah mengatur kita A, Allah mengatur kita B, Allah mengatur kita banyak hal, maka yang harus kita lakukan seharusnya adalah patuh, ya, taat. Nah, dalam surat Al-An'am ayat 61, dialah penguasa mutlak atas semua hambanya, Allah Subhanahu wa taala. Dan diutusnya kepadamu malaikat-malaikat penjaga, ya. Sehingga apabila kematian datang kepada salah seorang di antara kamu, malaikat-malaikat kami mencabut nyawanya dan mereka tidak melalaikan tugasnya, ya. Masya Allah, Masya Allah. Nah, teman-teman sekalian ya, manusia itu terbagi dua, ya. Ada yang beriman, ada yang tidak beriman, ya. Ada yang mukmin, ada yang kafir, ya. Yang mukmin dan yang kafir, gitu ya. Kalau kita berbicara mukmin itu beriman, maka dia juga taat kepada Allah ya. Dia juga taat kepada Allah. Nah, kalau misalnya kita berbicara orang-orang kafir, nah dia tidak taat kepada Allah. Nah, di sini kita lihat. Di setiap zaman, coba lihat halaman 3 ya. Dan peradaban itu sebuah sejarah ya, termasuk peradaban itu sejarah itu ya, pemikiran gitu ya, termasuk peradaban. Di setiap peradaban sejarahnya terdapat para utusan Allah
yang memiliki tugas untuk mendakwahkan kebenaran, gitu ya. Siapa utusan Allah itu? Para nabi dan rasul ya. Nah, kemudian ketika nabi dan rasul diutus, selalu aja ada orang-orang yang menentang nabi dan rasul. Betul nggak? Iya dong, ya. Misalkan ya, ketika zamannya Rasulullah Muhammad SAW ada Abu Jahal, ada Abu Lahab, ya. Sampai-sampai ada tuh suratnya ya, tabbat yada abi lahabin wa tabb. Kayak gitu. Teman-teman sekalian. Kemudian apalagi di zaman Nabi Ibrahim ya, ada Raja Namrud ya. Nah, di zaman Nabi Musa ada Firaun ya. Dan banyak lagi ya. Jadi ada yang beriman, ada yang menentang gitu ya. Nah, mereka yang menentang itu tidak rela jika aturan Allah itu diterapkan di lingkungan kaum mereka. Mereka itu karena merasa nyaman sebetulnya ya dengan ajaran Allah yang dibawa jadi tidak nyaman ya dengan ajaran Allah gitu. Dan mereka sudah merasa nyaman dengan kehidupan mereka. Contoh misalkan ya, lagi enak-enak suka minum minuman keras, dilarang gitu. Lagi enak-enak nyembah berhala, dilarang gitu. Nah itu, jadi mereka tuh tidak rela. Nah contoh misalkan Raja Namrud itu memiliki istana yang megah. Kekuasaannya itu terletak di Babilonia. Saat ini masuk ke dalam wilayah negara Irak ya, yang ibu kotanya Baghdad. Nah, Namrud itu sombong sekali bahwa bahkan itu mengaku ya sebagai Tuhan bagi masyarakat Babylon. Nah, Nabi Ibrahim langsung mendakwahi Raja Namrud. Ini ada di surat Al-Baqarah ayat 258. Isinya ya, kita baca bareng-bareng. Apakah kamu tidak memperhatikan orang yang mendebat Ibrahim tentang Tuhannya? Ya. Karena Allah telah memberikan kepada orang itu perintah atau kekuasaan. Ketika Ibrahim mengatakan Tuhanku ialah yang menghidupkan dan mematikan, orang itu berkata, ya, Raja Namrud itu berkata, saya dapat menghidupkan dan mematikan. Kata Raja Namrud. Kemudian kata Raja Namrud pengawalnya, ketika Raja Namrud bilang bunuh pengawal itu, kemudian mati. Tapi biarkan pengawal itu hidup, kemudian si pengawal itu yang satunya lagi bisa hidup. Raja Namrud berkata seperti itu, saya bisa loh menghidupkan dan mematikan orang. Gitu. Yang satu diperintahkan untuk dibunuh, yang satu diperintahkan untuk tidak dibunuh. Kan saya juga bisa menghidupkan dan mematikan. Gitu kata Raja Namrud ya. Nah kemudian Nabi Ibrahim berkata, sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah dia dari barat. Lalu kemudian orang kafir itu ya, Raja Namrud itu diam ya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim ya. Kayak gitu. Jadi Nabi Ibrahim itu langsung mendakwahi Raja Namrud. Tuh Allah itu bisa menerbitkan matahari dari timur. Sok kamu Namrud, silahkan terbitkan matahari dari barat. Raja Namrud kan nggak bisa ya, akhirnya dia terdiam ya. Nah, kemudian setelah itu ternyata Raja Namrud itu bingung, berpikir, bimbang gitu. Ini benar atau enggak ya yang dibawa oleh Nabi Ibrahim ini gitu ya. Namun ternyata Raja Namrud itu memilih untuk menolak ya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim. Maka Raja Namrud ya tahu kan meninggalnya, matinya karena apa Raja Namrud ya? Jadi Allah itu mengutus sekelompok serangga ya, nyamuk yang menyerang seluruh bala tentara Raja Namrud sehingga mereka mati bergelimpangan. Untuk Raja Namrud, Allah berkehendak mengutus satu serangga, satu nyamuk ya, masuk ke lubang hidungnya, ya, masuk ke lubang hidung, gitu ya, masuk ke lubang hidung, kemudian terus menerus menggigiti Raja Namrud dari dalam. Ya.
Karena peristiwa ini Raja Namrud selalu memukuli kepalanya berharap rasa sakitnya hilang. Itulah penderitaan yang sangat tragis yang sebagai jawaban atas kesombongan Raja Namrud. Itu ya jawaban dari Allah. Bayangkan, nyamuk aja masuk kemudian ke hidungnya, lalu menggigiti ya dari dalam. Duh, ini yang mana sih? Kemudian Raja Namrud memukuli dirinya sendiri sampai mati ya, karena kesombongannya itu. Itu ya, teman-teman. Kemudian kita juga diingatkan kembali bagaimana para penentang dakwah Rasulullah ya Muhammad SAW yang mengalami kekalahan setelah dengan izin Allah Rasulullah menang dalam pertempuran melawan kaum musyrikin di Mekah. Semua itu merupakan pembelajaran bahwa kebenaran yang datang dari Allah tidak akan ada yang dapat membendung. Jadi kebenaran itu pasti menang. Ya, kesombongan, kebatilan pasti kalah. Itu teman-teman ya. Kita sudah bahas ya bagaimana dua sisi manusia, yang satu adalah beriman dan bertakwa kepada Allah, yang satunya adalah ingkar, kafir ya, kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala, mengingkari hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita kan kalau orang kafir mah sudah jelas ya bahwasanya mereka itu tidak akan selamat ya di akhirat nanti, kecuali kalau misalkan dia itu bersyahadat dan beriman gitu ya, serta bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jika sampai akhir hayatnya dia tidak bisa bertaubat, maka dia mati dalam kekafiran. Nah, auzubillah ya, mudah-mudahan kita terhindar dan mendapatkan husnul khatimah insyaallah. Nah, sekarang kita akan membahas tentang orang yang beriman, ya. Orang yang beriman. Nah, teman-teman sekalian, ya, orang yang beriman itu adalah orang yang yakin, percaya dalam hati, secara lisan dan juga perbuatan bahwasanya Allah itu Al-Khaliq Al-Mudabbir. Allah itu adalah yang menciptakan dan yang mengatur kehidupannya. Kayak gitu. Maka Allah itu berhak mengatur kita kan? Ya? Mengatur kita dengan syariatnya. Gitu. Sembahlah Allah, gitu kata Nabi dan Rasul. Kemudian kita ikuti ya seruan dari Nabi dan Rasul. Ya. Kita taati Nabi dan Rasul gitu ya, untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tapi teman-teman ya, kenapa kok sekarang kan sudah banyak contoh ya, Firaun ditenggelamkan ya, Raja Namrud seperti itu, kemudian kaum Sodom digimanain sama Allah itu, apalagi banyak sekali ya kaum-kaum yang ingkar kepada Allah. Nah, tapi kok banyak ya sekarang ya, banyak sekarang manusia bahkan manusia yang menyatakan dirinya itu Islam ya, tapi tidak rela diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia nggak mau diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itu gitu ya. Nah, sekarang kita akan lebih jauh belajar tentang seorang muslim itu harusnya rela loh diatur oleh Allah gitu ya. Nah, aturan Allah itu ada di mana? Nah, aturan Allah itu bisa kita gali dari Al-Qur'an ya, dan sunnah. Kemudian hukum-hukumnya bisa digali melalui ijma' para sahabat, nanti kita belajar ya. Kemudian ada juga kias. Nah, makanya ada istilah ijtihad ya. Orangnya disebut mujtahid gitu. Teman-teman sekalian ya. Nah, besok nanti pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang Allah yang berhak mengatur kehidupan manusia. Sampai kita insya Allah merasa rela ya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan ya, kita ya masing-masing mudah-mudahan termasuk ke dalam orang-orang yang bisa melihat kebenaran gitu ya. Oh, ini yang benar loh, kemudian kita ikutin. Oh, ini yang salah loh, kemudian kita jauhin ya. Oh, banyak sekali tuh kan. Kalian sekarang pegang gadget ya kan?
pegang gadget, kemudian ada lagu-lagu yang nggak benar, lagu-lagu yang tidak benar, kemudian ada apa goyang-goyang yang tidak benar, yang viral sekarang di internet ya. Kita lihat ini benar atau salah sih? Benar atau salah menurut Allah? Menurut siapa? Benar atau salah menurut Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, dari mana kita tahu? Ya kita belajar. Oh, ini tuh haram. Oh, ini tuh halal gitu. Oh, kenapa ini bisa haram? Oh, ternyata ini gitu. Kenapa bisa halal? Oh, ternyata seperti ini gitu ya. Mudah-mudahan kita bukan termasuk orang-orang yang ikut-ikutan. Ikut-ikutan aja. Kenapa sih antum joget-joget gitu sih di video? Nggak tahu ya, pokoknya mah ikut-ikutan aja. Nah, ya. Nggak boleh seperti itu. Oke, teman-teman sekalian. Baik, itu saja dari Ustadz. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil pelajarannya. Mudah-mudahan kita termasuk yang di sisi Allah dan Rasulnya, bukan yang di sisi Raja Namrud, Fir'aun, Abu Lahab, dan sebagainya. Ya, oke. Baik, teman-teman sekalian, kita berdoa. Jika berdoa, doaan astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.